Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Indun dari kelompok 17, Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada shift 1 dengan menggunakan software RStudio. Untuk soalnya itu, untuk soal yang pertama, PT Osixtail adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 5 mesin pemotong baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja menjadi ukuran standar. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin tersebut. Nah, ini tuh ABCD dengan. Nah, terus dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikasi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Oke. Nah, pertama-tama itu eh, kita bikin dulu tabel yang tadi itu dalam bentuk Excel. Setelah itu kita masukkan ke folder yang sudah dibuat. Lalu kita klik pada RStudio-nya, kita klik New Project, lalu browse file mana yang terdapat si file Excel-nya itu biar terbaca di RStudio-nya. Nah, sebelum itu kita menginstal package dulu. Itu ada AdSense. Terus ada CAR, Agrikoy, sama GPTUBR. Lalu setelah menginstal package, aktifkan si package-nya dengan menggunakan pack library. Baik, di sini selanjutnya itu soal nomor satu, di mana yang pertama itu kita menginput data Excel terlebih dahulu agar bisa terbaca, yaitu Toming modul 4 statistika. Ini disesuaikan dengan nabasi. Nama si filenya sheet sama dengan satu. Jadi di Excel itu kita taruh si file nomor satu ini di sheet satu, maka sheet sama dengan satu. Lalu setelah itu mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Itu ada mesin, di mana itu ada mesin dan waktu pemotongan. Lalu setelah mendefinisikan faktornya, kita lakukan pengujian event test untuk homogen data, di mana jika nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogen ragam datanya itu terpenuhi. Nah, ini untuk sintaksnya, itu event test, waktu pemotongan, dan mesin. Nah, udah. Setelah pengujian event test, nah, dan asumsi homogen dapat terpenuhi, maka selanjutnya itu pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Nah, jika nilai P-nya itu lebih besar 0,05, maka asumsi kenormalan datanya itu terpenuhi jika si P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Setelah itu barulah kita melakukan penyusunan model si ANOVA-nya. Nah, maka didapatkan hasilnya itu sebagai berikut, di mana PR-nya itu 0,00000162 atau sama dengan 6,162 kali 10 pangkat minus 7. Oke, selanjutnya itu nomor 2, di mana untuk soal nomor 2 ini PT Ako Industri merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah satu produk. Ini dalam unit. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal guna minimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Nah, adapun hasil pengujian yang diperoleh itu sebagai berikut. Ini untuk tabel hasilnya, yaitu ada suatu penyimpanan, metode produksi, injeksi menguji. Nah, untuk soal nomor 2 juga sama, itu menginput data Excel terlebih dahulu. Setelah itu,
tinggal tukaran. Nah, didapatkan hasilnya itu sebagai berikut, di mana kalau nilai P-nya ini lebih besar 0,5, maka si kehomogenean itu ragam datanya terpenuhi. Tapi tapi jika, maksudnya jika kurang dari 0,05, maka asumsi ragam datanya itu terpenuhi, tapi jika lebih besar dari 0,5, maka si ragam data tidak terpenuhi. Nah, setelah itu kita didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk yang kan, bahwa pada nomor saat itu diperoleh nilai P value itu sebesar 0,162 kali 10 pangkat minus 7 atau sama dengan juga 0,00006162. Nah, dari hasil tersebut, karena nilai P value-nya itu lebih kecil dari nilai signifikasi 0,5, maka analnya ditolak dan hasil satunya diterima, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan. Nah, untuk nomor dua tadi, berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama itu, diperoleh nilai P value-nya itu sebesar 0,001075. Nah, karena nilai P value-nya lebih kecil dari nilai signifikasi 0,5, maka H0 yang ditolak dan nilai satu diterima, yang artinya itu metode produksi memiliki interaksi atau hubungan terhadap jumlah cacat produknya. Dan juga berdasarkan hipotesis yang kedua, diperoleh juga nilai P value yang sebesar 0,0080497. Ini juga H0 yang ditolak dan H1 diterima, yang berarti itu suhu penyimpanannya itu memiliki interaksi atau hubungan terhadap jumlah cacat produknya. Untuk yang nomor tiga, berdasarkan nilai uji hipotesis yang ketiga, di mana ini diperoleh nilai PVL itu sebesar 0,9011112. Nih, dari hasil tersebut, karena nilai PVL-nya itu lebih kecil dari nilai signifikasi, itu 0,05, maka H1-nya ditolak dan H0-nya diterima, yang artinya, maksud saya lebih besar karena di sini 0,920. Jadi nilai signifikasi kan 0,5, maka si H1-nya ditolak dan H0 diterima. Yang artinya itu metode produksi dan suhu penyimpanan tidak memiliki interaksi atau hubungan terhadap si jumlah cacat produknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.